Kita ngomongin masalah from zero to hero lah ya. Yeah. Kita ngomongin masalah zero-nya dulu, kayak gitu. Ada nggak sih orang yang menurut Kang Irfan nemenin dari awal sampai sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, sobat utama, apa kabar? Kita ketemu lagi sama podcast utama. Biasanya kalau podcast utama itu kita biasa sama kolaborasi bareng sama media atau mungkin juga sama lembaga kemahasiswaan atau organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Widyatama. Tapi sekarang Direktorat Marketing Widyatama atau Universitas Widyatama independen spesial membuat podcast yang memang notabene-nya bakal proper banget nih dinikmati sama teman-teman semua dan sobat utama yang ada di rumah dimanapun sobat utama berada, kayak gitu ya. Tepuk tangan dulu dong. Maksa ya. Maksa ya, kayak gitu. Hari ini kita ketemu sama speakers yang sangat luar biasa, kayak gitu ya, bintang tamu yang sangat luar biasa, dimana beliau dong. Dimana dia itu adalah alumni Universitas Widyatama angkatan, jadi sebutin angkatannya kelihatan tua banget gitu kayaknya gitu ya. Irfan Bajaj. How to live as a human. Being human is truly easy. You just need to honestly and live your life. Find out what makes you feel more alive. People, places, hobbies. Getting some fun with your favorite things. It's going to be missed. Get a meaningful life with complete each other. Hai. Hey. Kang Irfan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Kang Irfan tuh orang Sunda. Muhun biasanya orang Sunda ya. Muhun Tapi dah iya mah ditonton terus ada yang warga Indonesia ya. Wah, enggak apa-apa. Pride ya, Sunda pride ya. Oke, sobat utama, jadi Kang Irfan Bajaj itu adalah owner dari Kaula Indonesia, di mana brand besar aparel yang memang notabene-nya juga nanti kita bakal ngobrol nih. Ada apa aja di dalamnya, kemudian ada apa aja yang memang mereka production di sini kayak gitu, dan sampai mana sih apa ya bisa bilang from zero to hero-nya Kang Irfan untuk mendevelop yang namanya Kaula Indonesia kayak gitu ya. Baik, Kang Irfan, kita udah lama banget ya, it's been long time banget kita nggak ngobrol. Long time no see. Jadi kita tuh nggak ketemu berapa tahun ya? Berapa lama ya? 12 tahun. 12 tahun, lama banget Lama ya. banget ya. FYI, sobat utama, jadi Kang Irfan tuh teman saya juga dulu di Widyatama. Ya. Kita berdua alumni Widyatama Widyatama Pride ya. Right. 204 Bandung. Lu enggak sempat. Masih inget ya himnenya? Kumanya. Lupa. Saya udah lupa sih. Lupa. Kayak gitu. Cuman kadang kalau wisuda suka dengar. Tapi di darah saya masih ada Widyatama Pride ya. kan. Dan memang sekarang juga Kaula best on Widyatama. Best Juga sih ya sebenarnya. juga. Memang sih anak Widyatama kreatif semua ya di Yes. sana ya. Baik, kita masuk ke apa ya? Kita ngomongin masalah nama mungkin ya. Oke. Sejarah atau mungkin establish dari si Kaula sendiri. Kenapa sih namanya Kaula? Ditambahin Indonesia ya? Kaula sebenarnya. Kaula muda, gejolak kaula muda atau gimana tuh jadi jatuhnya tuh? Boleh emang nggak sih? Kaula itu kalau dibahasakan bahasa Sunda, itu tuh bahasa paling lemes. Lemes tuh apa ya? Lemes itu yang Paling halus. Sorry ya. Paling halus. Paling halus. Kaula itu kalau dikatakan di bahasa Sunda itu saya
Saya. Saya. Kaula. Oke. Kalau di ini apa? Wayang-wayang gitu kan suka ada tuh Betul. kaula bade neda. Oh iya. Itu sangat-sangat halus. Kaula badai tua. Badai tua. Iya. Kaula iya. tuh saya. Tapi kalau KAUWLA dalam KBBI itu sekumpulan. Oke. Sekumpulan orang-orang. Waduh. Jadi ada makna tersendiri lah bahwa saya lahir di Bandung dan emang saya pengen cari nama brand yang emang based on saya lahir gitu. Oke. Sudah di Sprite. Iya, udah bener-bener ya ini kita harus ngeluarin nama kaula yang emang enak lah gitu nama kaula. Jadi memang kaula tuh berdasarkan aksara Sunda juga. Iya, bahasa aksara Sunda. Iya, kayak gitu ya. Orangnya sudah banget sih ya. Iya. Tapi kita ngobrolin masalah KBBI, ini konten literatur banget ya. Konten pendidikan sekali nih teman-teman ya, sobat utama di rumah kayak gitu. Iya. Nah, jadi memang sebetulnya untuk kaula sendiri memang berasal dari bahasa Sunda. Iya. Ini kalau bahasa orang dulunya ya, ngewangsit berapa lama sih sampai nama keluar kaula? Dulu sempet ada opsi nama nggak sih sebelum kaula? Banyak banget. Banyak banget. Kiwari, kuring, atau Ayam. kuring, ayam gitu ya, ayam geprek, jangan branding. Kalau dulu sempat pas di awal kaula mau jalan itu, kita research sampai 6 bulan. Oke, itu based on kayak gimana sih researchnya? Researchnya ya sebenarnya researchnya sederhana sih, bukan sama badan penelitian statistik. Oh my god. Iya, sampai situ. Enggak sampai situ. Badan intelijen nggak masuk ya? Enggak, bin nggak masuk. Oke. Nggak masuk. Jadi riset sederhana lah gitu. Oke. Riset sederhana dan itu cukup lumayan kurun waktunya 6 bulan lah kita cari nama kaulanya sendiri dan relate dengan fashionnya apa nih. Oke. Itu sih yang kayaknya ada relate-nya nih. Kaula itu saya, dan ketika orang di luar Jawa atau di luar Sunda pun kita menginformasikan bahwa kaula itu saya. Oke. Dan mereka bangga dengan dirinya sendiri ketika memakai brand kaula. Wah, filosofi banget sih memang ya kayak gitu ya. Itu bagusnya dibikin buku sebetulnya. Wow. Nama itu ya. ini logo dari mana nih? Kan ini kita udah ngomongin masalah nama tadi ya. Yeah. Logo 2 bulat kayak gitu kayak telur kayak gitu, terus warnanya itu biru sama merah. Kenapa sih cerita tentang apa sih di balik logo 2 itu? Sebenarnya kalau dari secara logo ya banyak yang mengartikan bahwa ini logo kayak jamur ya. Jamur gimana? Jamur kalau saya lihatnya telur malah kan. Telur, ada yang bilang telur. Iya. Tapi ada juga yang bilang tebing Vespa. Oke. Tebing Vespa. Tebang Vespa kiri kanan. Nah, cina lo apa ya? Iya, ngomong aja bahasa Sunda. Nanti ada translate-nya kok. Di bawah ya. Iya. Ya jadi banyak yang mengartikan bahwa si logo kaula itu ada yang bilang mata, ada yang bilang apa? Bilang banyak lah orang-orang yang menganggapnya gimana gitu. Oke. Filosofi. Terlalu berat ya. Filosofi. Bukan ahli filsuf ya. Iya, bukan pakai gurung. Oke. Terus gimana? Sebenarnya dengan 2 mata, bukan mata sih maksudnya, saya anggap itu sebenarnya itu tuh lebih dari 1. Oke. Lebih dari 1. Yes. Karena ada 2. Yes. Karena ada 2. Okay. Dan itu relate dengan tagline kita. Complete each other. Tagline kita. Itu yang emang sekarang kita lagi gembor-gemborin. Oke, lagi di-campaign-kan. Campaign kita tuh emang itu tagline-nya, complete each other. Intinya kaula itu emang lebih dari 1. Baik. Kenapa nggak logonya cuma mata maksudnya bulat satu doang gitu. Kan nggak enak gitu ya. Tapi ketika ada 1 unsur lagi yang sama, berarti itu lebih dari 1 dong. Oke. Jadi yaitu meruntut ke KBBI juga. Kalau kaula KAUWLA itu ya sekumpulan orang. Tapi ya kalau kita ngambil kaula ya udah kita secara personal lah pribadi
kaula cocok nih kayaknya Oke. daripada pakai W gitu. Complete each other. Complete each other. Bisa dibilang two is better than one sebetulnya. Yeah. Oh, baper juga sih ngomongin masalah kontennya ya kayak gitu ya. Oke, keren banget sih ngomongin masalah kaula dan memang FYI teman-teman dan sobat utama, kita juga tahu brand kaula itu lekat dengan yang namanya motor Vespa ya sebetulnya. Yes. Oke, dan sekarang katanya lagi merambah kancah ke segmen yang lain juga ya. Ya. Bisa diceritain nggak kenapa sih harus ke Vespa? Kenapa sih nggak ke RX King gitu atau Honda Win gitu kayak bapak ibu PNS gitu kan plat merah gitu. Ya kayak gitu. Jadi nanti baju PDL-nya brandnya kaula gitu kan? Nggak logonya kaula nggak kayak gitu ya ceritanya. Nggak. Jauh teuing. Oke, jadi gimana tuh? Kenapa harus sama Vespa sih? Karena apa ya? Ini sebenarnya secara personal. Oke. Dulu di 2018 saya cukup bising dengan kondisi di coffee shop dengan fashion yang itu aja. Anaknya coffee shop banget sih ya. Coffee shop. Soalnya pengangguran dulunya. Iya. Apalah saya Pak. Apalah dayaku ya. Jadi based on coffee shop ya. Ya, maksudnya ketika saya jalan-jalan lah ibaratnya. Dan di sana fashionnya tuh punten ya maksudnya saya sebutinnya kayak streetwear, terus darkness fashion yang emang gitu-gitu. Dan saya tuh ngerasa kok kiblatnya tuh Amerika Jepang. Tapi kenapa sih nggak ada yang angkat ke Europe? British. Nah, dari situlah selama 6 bulan saya riset dan akhirnya nemu maksudnya ini ada titik di mana orang-orang itu belum terlalu aware terhadap casual dan itu posisinya di Blue Ocean. Kita ngomongin masalah Blue Ocean lagi ya. Sobat utama yang sekarang jadi mahasiswa itu pasti tahu Blue Ocean, kemudian Red Ocean, kayak gitu-gitu ya. Nanti belajar lagi, dibuka lagi buku lagi. Oke lanjut. Blue Ocean. Jadi dari bahasanya bukan keresahan, bukannya kayak greget gitu. Sebenarnya saya tuh bisa mengkreasikan bahwa budaya Europe tuh bisa kita angkat gitu di Bandung gitu. Dan akhirnya nemulah benchmark kita A yang nggak perlu kita sebutin lah ya, dapur ya Pak. Iya. Oke. Head to headnya. Brand A. Nah dari situ akhirnya kita nemu dan dengan saya masih ingat September 2018 kita mulai. Dan dari situ kita dengan 6 bulan itu kita prepare matang banget lah gitu. Matang banget karena udah research dulu. Jadi per 6 bulan itu pakem kita kiblatnya Britania. Yes. Berarti aku juga sempat mention sih Kang Irfan Harrington-nya sih aku senang banget sih. Kalau saya pakai Harrington-nya kaula, saya sebelum punya juga gitu. Oke. Sebutkan gitu ya. Sebenarnya saya punya juga sih Harrington karena memang saya juga Britania live kayak gitu. Saya senang sama Britania live kayak gitu. Dan happy relate dengan Oasis tuh ya. Yes. Britpop lah. Britpopan ya. Anaknya sweat banget. Oke. Kalau ngomongin masalah bestseller, overall sampai sekarang Harrington juara kayaknya. Harrington Top ranking ya. Top ranking dan itu yang benar-benar banyak dicari lah. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi Harrington ini emang dulu pas saya riset selama 6 bulan itu emang saya bener-bener cari satu-satu brand yang emang apa sih mereka tuh weakness mereka. Weakness SWOT. Analisis SWOT. Terjadi lagi suatu literatur. Untuk teman-teman teori itu penting. Betul sekali. Jadi jangan sosokan main prak. Bahasanya main prak. Main prak tuh apa ya? Hajar langsung hajar boleh gitu ya. Tapi kita perlu satu research dulu lah gitu. Betul. Setuju banget sih. Memang yang namanya bisnis, apalagi bisnis proper itu sangat diajarkan sih ya di manajemen, kemudian di ilmu literatur yang lain pun yang namanya
pengen punya bisnis yang proper ya kita harus analisis SWOT. Yes. Udah SWOT analyze, teman-teman juga nanti bikin segmenting, targeting, positioning, Bisnis model bisnis Canva. model wajib Canvas, kayak gitu, terus metode Fishbone dan lain-lain. Ya, banyak sekali ya kayak gitu. Ahlinya ya. Enggak juga sih, ya sedikit lah Pak. Ya, kebanyakan ngobrol sama dosen jadi kayak gitu. Oke, kita ngomongin masalah from zero to hero lah ya. Ya. Kita ngomongin masalah zero-nya dulu, kayak gitu. Ada nggak sih orang yang menurut Kang Irfan nemenin dari awal sampai sekarang? Wah, itu ada ya, dan emang bener-bener sahabat lah. Oke. Sahabat saya dari SMP yang emang bener-bener mau survive bareng gitu. Oh, saya part of Kaula. Udah enggak. Oh, udah. Udah enggak, tapi dia sangat-sangat berjasa Oke. bagi si Kaula ya, bagi si Kaula. Dan itu ada 5 orang Oke. yang emang bener-bener full supporting dan emang dia lawan brainstorming. Yes. Dan itu emang mereka dari nol merintis banget lah gitu. Ya itulah 5 orang itu Oke. yang emang bener-bener Sampai bikin Kaula kayak gini. sampai bikin Kaula seperti ini. Oke. Kita ngomongin masalah segmenting nih sekarang ya. Tadi kita udah ngomongin masalah ada 5 orang yang biasa teman-teman teman-teman si Kaula sendiri. Segmenting tadi udah kita ngomongin masalah anak Vespa, kemudian juga based on tongkrongan, Yes. gitu yang memang kita vibes kan dengan Europe style kayak gitu ya. Ya. Selain itu, yang lagi dijalankan sama Kaula sendiri, segmentasi sendiri, selain itu bisakah buat siapa aja nih yang lain segmen? Sebenarnya kalau kita bicara segmen itu ada 3 atau 4 yang benar-benar pilar ya. Oke. Pilar si segmen itu. Yang pertama based on community kan, Oke, kita komunitas ya. komunitas Vespa. Terus yang kedua casual supporter. Oke. Casual supporter. Yang ketiga ya para pekerja yang emang suka dengan lifestyle-nya Casual secara employee casual. ya. Casual employee ya. Oke. Nah, itu 3 pilar yang emang bener-bener kita sasar lah gitu. Oke. 4 atau 3 jadinya? Satu lagi di arah sport. Oh, oke. Yang tadi kita bahas. Oh, Arah sport itu. Oke. Nah, Itu banyak banget sih pemainnya sih. Iya, banyak banget dan lagi hype. Lagi hype ya. Lagi hype. Sebut aja golf lah. Ya, Main golf juga Bapak? kebetulan enggak. Harus driving dulu sih, memang belajar dulu driving dulu. Udah pinter driving baru ke lapangan. Iya sih. Kayak gitu ya. Saya juga nggak tahu sih. Next lah. Next lah ya. Next lah. Kita para pebisnis. Oke. By the way nih ngomongin masalah Kaula, udah lama banget sih memang orang tahu Kaula kayak gitu. Kemudian juga orang udah tahu kayak gimana kesukaan Kaula. Saya pun banyak ngelihat orang di luar sana yang memang notabene pada pakai brand Kaula nih. Yeah. Gitu. Sebetulnya jadi visi dari Kaula sendiri apa sih? Apa? Jadi visi dari Kaula sendiri. Visi. Sebenarnya kalau bicara visi kan, ketika visi itu belum menakuti di otak kita, itu belum jadi visi. Brainstorm. Jadi visi itu yang emang bener-bener kita takut gitu untuk menuju ke sana. Takut menuju ke sana dan emang siapa sih brand-brand di Bandung yang nggak mau untuk go internasional? Oke. Go internasional. Bahkan mungkin kedepannya ada sekarang Kaula Indonesia, kedepan ada Kaula Jepang, ada Kaula US, ada Kaula UK, ada Kaula Kita nggak tahu. di berbagai negara. Tapi memang jatuhnya jadi unicorn company ya dia ya. Maybe Ya. Dan itu merupakan visi dari Kang Ya, Irfan sendiri. insyaallah. Kaula ya. Kita doakan semoga Kaula doain cepat aja. growing ke depannya ya kayak gitu ya. Yes, amin, Dan amin. memang sekarang kalau menurut saya ya Kaula lagi ada tahap mature nih. It's time to your stage untuk menuju ke sana. Kita doakan ya. amin. Sukses amin, bareng. amin. Sukses terus bro kayak gitu ya. Ya. Untuk si Kaula sendiri. Baik, nah tadi kita udah ngomongin masalah brand Kaula ya kayak gitu ya. Nah dari mulai awal akhir kayak gitu, kemudian juga kemudian juga tadi kita tahu tentang si brandnya apa aja. Terus tadi juga based on kenapa sih Kaula harus dibuat seperti itu kayak gitu. Nah
Kira-kira nih, kalau misalnya kita ngomongin masalah pekerjaan atau Oke. work nih kayak gitu nih. Do you like to work or work to life? Do you like to work or work to life? Kerja untuk Life to work. like to work ya. Life to work. Kenapa tuh? Survive. Survive. Kita di dunia ini emang harus survive. Jadi bukan, maksudnya kalau ada emang yang walk to life, ya mungkin beda kondisi. Oke. Tapi ya yang saya jaga itu ya kita hidup untuk survive, untuk bekerja. Betul. Itu. Kalau saya mention kata passion, Oke. Kang Irfan, Kang Bajai ini develop yang namanya Kaula. Kepaksa atau passion nggak sih? Passion, bukan fashion. Passion ya. Passion Oke. ya. Dan dari passion ya lahirlah Yang namanya Kaula. yang namanya kaula gitu. Karena jujur dari SMP saya emang sukalah dengan berpakaian yang enak lah gitu. Oke. Gitu. Jadi dari SMP saya udah mikir, bahkan saya sempat kerja di salah satu distro di Oke. Bandung, Shopkeeper. kasir Kasir. sambil ini apa, skripsian. Skripsian. Sobat utama juga ini insight banget sih. Jadi memang harus kayak gitu ya. Jangan hard skill aja yang dioptimize. Iyalah. Jadi memang teman-teman juga sobat utama ya memang sekarang lagi skripsian juga kalau bisa nyambil. Ya itu setuju. Dari situ ketika saya harus skripsi dan di kantor pun ya sambil skripsian tapi sambil kerja gitu. Dan Oke. saya ngelihat nih flow-nya retail fashion tuh kayak gini ya. Oke. Ya pada akhirnya ya udah saya memutuskan buat Di untuk fashion berbisnis. maksudnya. Iya, di Fashion kayak gitu. Tapi kalau dulu ngomongin masalah sambil kerja terus skripsian kayak gitu, distract gak sih otak? Enggak sih, maksudnya karena niatnya ya, tergantung niat. Saya niat waktu itu emang bener-bener skripsian di rumah boring banget. Lebih baik saya Produktif. sambil skripsian dan sambil kerja gitu, udah dapet cuan, Iya betul. skripsi beres, Cuan dapat. gitu. Iya, Jadi iya. banyak ilmu lah gitu. Jadi jangan sampai skripsian diperpus aja terus. Iya. Ya, out of the box lah. Iya, inside the box Ya. juga sih ya sebetulnya kayak gitu. Nah jadi memang waktu di katakanlah distro A misalnya kayak gitu ya, waktu Iya. itu di magang itu juga belajar tentang pola Yes. pergudangan, Yes. store manager seperti apa. Yes. Oh my god, keren banget ini. Mencari peluang. Memang yang namanya peluang tuh ya didapatkan ketika kita punya kesempatan ya. Nah, Dan makanya grab your peluang sebetulnya. Grab. Ya. Kayak gitu. Jadi kan memang buat sobat utama yang masih muda, ketika memang ada peluang, go ahead. Jangan mikir dua kali. Karena memang yang namanya peluang itu datang jarang banget Jarang. sebetulnya, dan memang yang kayak gitu-gitu memang harus kita optimalkan sih kayak gitu ya. Dan yang harus sobat utama, bisnis itu terlahir salah satunya karena momentum dan opportunities yang ada, kesempatan yang Oke, ada. momentum dan opportunities itu juga saya kayak gitu. Itu yang bener-bener banyak lah orang-orang di sana yang sukses karena momentum. Momentum, dan itu jangan dilupakan. Ketika ada momentum bagus, jangan banyak mikir. Dan ada satu cerita lucu. Gimana tuh? Waktu saya nganggur, Pak. Ya. Waktu saya nganggur Waktu di bawah di nol. dari Lagi di nol. belum sama sekali berpikir tentang mau bikin brand. Saya kerjaannya ngopi pulang karena pengangguran. Anak senja ya. Gak juga. Nah, anak senja saya gondrong soalnya. Nah, dari situ jalur pulang saya itu lewat Laswi. Nah, ini sedikit unik sih. Ya. Lewat Laswi, dan itu berulang-ulang terus sampai 3-4 bulan lah saya ngelewat Laswi itu. Dan di situ ada banner besar, Billboard gitu. billboard besar
yang bilang berbisnis itu mulai aja dulu. Terus lewat, ngelihat lagi, terus lewat, ngelihat lagi, terus lewat. Mulai aja dulu. Itu yang terterap di otak saya. Oke. Jadi sebutin aja jangan ya. Salah satu marketplace cukup. Tapi memang hal itu yang dikerimain sama kita ya. Iya. Padahal itu campaign sebetulnya. Ada campaign. Tapi kerimain sama kita. Kiriman. Dari situ mikir nggak sih? Mikir langsung mulai. Karena banyak tuh orang-orang yang mau bisnis tapi nggak mulai. Yes. Itu yang maksudnya dengan kita mulai kita tahu Betul. apa kesalahannya, evaluasi. Betul. Apa kesalahannya, evaluasi lagi. Maksudnya dengan kita mulai, ya itulah bisnis yang the real business gitu. Betul. Kita survive di situ. Oke. Yang penting mulai dulu aja. Mulai dulu aja. Ingat, mulai dulu aja. Ya, mulai dulu aja, bukan mulai aja dulu. Oke, karena memang ini menarik sekali sih. Banyak sobat utama di rumah yang memang gue punya impian kayak gini deh, gue punya impian keburu sama orang lain. Gitu. Betul. Gitu doang. Pernah nggak sih? Ya ini yang namanya inspire itu datang ketika memang kita lagi di WC sih, memang saya juga kayak gitu ya. Nah kepikiran pengen kayak gini, tapi udah keluar WC lupa lagi gitu inspirasinya. Ya jalankan kalau menurut saya. Ketika memang sobat utama punya ide, come up dengan ide, dan itu go ahead. Nanti kalau misalnya memang udah tahu kayak gimana circle-nya, maksudnya untuk si flow-nya menurut saya kayak gitu, dan nanti juga bisa evaluasi. Ya, evaluasi ya, kayak gitu. Kayak India ya evaluasi. Iya. Nah sekarang kita ngomongin masalah Kang Irfan Bajai nih kayak gitu ya. Kita temenan di kuliah. Kita beda setahun ya. Kuliah. Bapak kakak kelas saya. Oh, salah ya. kebalik mas. Aduh. Dan dulu kita nggak banget ngomongin masalah bisnis mungkin ya waktu itu ya kita teman satu organisasi aja. Iya, nggak ada obrolan kayak gini gitu. Terus padahal peluang di luar banyak sekali kayak gitu. Jadi memang sebetulnya channeling juga memang sangat keren sih kayak gitu ya, yang namanya teman-teman punya relasi itu optimalkan, jadikan suatu partner bisnis ketika memang teman-teman klik satu sama lain. Ketika cocok Betul sekali. Nah, kalau misalnya ngomongin masa kuliah ya waktu itu ya, kira-kira hal apa sih yang selalu dikangenin? Entah itu mungkin tentang memoris atau mungkin ada suatu cerita lucu, mangga silakan. kuliah. Saya lupa katanya. Saya kuliah di mana ya? Saya siapa? Kalau kuliah itu sebenarnya saya ini cerita manajemen dulu kan? Manajemen S1 ya? Akuntansi. Akuntansi. Oke, akuntansi bisa bisnis. Lanjut. Karena akuntansi yang emang tidak suka juga dengan tapi sedikitnya saya tahu ketika jalanin bisnis. That's right. Ya gitu. Ada satu cerita lucu yang emang saya masuk ke Widya Tama tuh pertama masuk ke Widya Tama dan emang saya masuk Widya Tama dan diniatkan dari awal emang pengen masuk organisasi dan itu terrealisasi. Terrealisasi masuk ke Widya Tama itu. Dan dengan saya ikut organisasi, wah itu teman-teman dari berbagai angkatan saya kenal gitu. Itu yang dari angkatan fosil sampai angkatan kenal gitu. Maksudnya itu salah satu modal saya sebenarnya. Modal saya buat developing brand gitu. Itu maksudnya ketika kita jadi apatis, wah sayang nih. Karena memang sebetulnya banyak juga yang bisa kita create di kampus ya. Iya. Secara channeling, ngobrol sana sini pun menjadi sebuah idea. Yes. Saya sempat kutip obrolan tadi Kang Irfan sebelum kita create konten ini. Ya nongkrong jangan sekedar nongkrong gitu kan. Kalau misalnya memang punya idea, kita punya masukan satu sama lain, kolaborasi. Setuju banget sih kayak gitu. Terus ketemu sama banyak senior di situ berkesan banget sih ya. Wah parah. Ketemu banyak junior berkesan banget, berkesannya dari hal mungkin inside business kayak gitu ya.
percintaan mungkin kayak gitu ya. Oke, ya biasa lah ya anak kampus kayak gitu ya. Nah, akuntansi S1 berarti dulu ya. S1. Ngambil skripsi itu tentang apa? Akuntansi Keuangan. Oh, akuntansi keuangan. Ya, keuangan. Berarti pas jadi kasir relate dong. Relate. Relate. Cuma kan kasir gitu-gitu doang. Tapi by the way banyak banget loh sobat utama yang memang notabene-nya dulunya akuntansi, tapi sekarang jadi pengusaha sukses. Alhamdulillah ya. Kang Irfan Bajai, ada Pak Yusuf, Kang Yusuf, Maulana Bahari, iya. kayak gitu. Halo Kang Fusuri, Heroes Brand. Produk. Ya, jadi band fotografi. Iya, Dan iya. juga sobat utama bisa lihat di video kita sebelumnya, kayak Iya, gitu ya. Dan masih banyak lagi teman-teman akuntansi yang notabene-nya sekarang kita bisa kolaborasi bareng nih, Iya, punya iya. brand satu sama lain kayak Iya, gitu ya, iya. kayak gitu. Nah, tadi udah ngomong sesuatu yang berkesan sih ya dari kampus sendiri. Kayak gitu. Nah, kira-kira nih kita ngomongin masalah kaula lagi balik lagi. Kan kaula teh bisa dibilang pionir dari konsep aparel yang sekarang dioptimize kayak gitu ya. Which is kita ngomongin masalah Europe lah kayak gitu ya. Nah, pasti banyak banget sih pesaing yang datang. Pasti di mana kita punya brand, pasti di situ keluar yang namanya brand kompetitor. Yes. Kira-kira mengatasinya kayak gimana sih? Biar kita keep leading atau mungkin keep remind kayak gitu dari si konsumen sendiri. Ya. Sebenarnya kita lebih concernnya karena kita based on community, Ya. terus kita ya dari based on community ini kita emang benar-benar memperkuat jaringan komunitas kita gitu, maupun dimanapun di seluruh Indonesia gitu. Bahkan saya komunikasi dengan orang Malaysia gitu untuk maksudnya pitching untuk ngobrol apakah dengan kita sana kita ada satu project lah